Seorang pegawai kebersihan setiap hari membawakan kopi untuk seorang nenek, dan seorang pengusaha duda terperangah ketika mulai menyadari ada alasan besar di balik kebiasaan itu. Nadira Sekar Wulandari mengulurkan gelas kopi hangat ke tangan gemetar Ibu Sri Wahyuningsih, sementara Arjuna Pradipta Wiranata berdiri mematung di sisi lain Taman Menteng, Jakarta Pusat. Menatap tanpa suara karena tak mengerti mengapa pegawainya begitu bersikeras, padahal ia membayar dengan baik, cukup baik sampai menurut logikanya Nadira Sekar Wulandari tak perlu membuang waktu untuk orang asing di jalan. Namun setiap hari ia selalu ada di tempat yang sama, di depan sosok yang sama, pakaian lusuh, tubuh kotor, duduk membungkuk di bangku taman. Saat Nadira Sekar Wulandari berbalik hendak pergi sambil merapikan tas di bahunya, tatapannya bertemu dengan mata Arjuna Pradipta Wiranata. Ia mendadak berhenti, melihat wajah sang bos tegang dengan rahang mengeras, lalu menelan ludah, menunduk, dan mempercepat langkah menjauh. Arjuna Pradipta Wiranata tidak bergerak, hanya terus menatap sampai Nadira Sekar Wulandari menghilang di antara pepohonan taman. Sementara Ibu Sri Wahyuningsih menghabiskan teguk terakhir kopinya dan meletakkan gelas kosong di sisi bangku, di atas tanah yang keras. Arjuna Pradipta Wiranata sempat menatap perempuan tua itu, tetapi Ibu Sri Wahyuningsih bahkan tidak mengangkat kepala, tetap diam dengan tangan di pangkuan seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Ia lalu berbalik menuju mobil, dan sopirnya, Fadli, segera membukakan pintu belakang begitu melihatnya mendekat. Arjuna Pradipta Wiranata masuk tanpa sepatah kata, merapikan blazernya sebelum duduk. Mobil melaju pelan memutari Taman Menteng, Jakarta Pusat, dan dari balik jendela ia masih melihat Ibu Sri Wahyuningsih tetap di sana, tak bergerak, sendirian. Ia mengalihkan pandangan, merogoh ponsel, memaksa fokus pada tumpukan email. Tetapi bayangan adegan itu terus menempel di kepala Nadira Sekar Wulandari menyerahkan kopi. Ibu Sri Wahyuningsih menerima dengan tangan kotor, gerakan sederhana yang berulang tiap hari. Kenapa? Pikirnya. Ia mengunci ponsel, menyandarkan punggung, dan memutuskan besok ia akan bertanya karena ia harus mengerti. Malamnya, Nadira Sekar Wulandari tiba di apartemen kecilnya dengan jantung masih berdegup, membuka pintu, melempar tas ke sofa usang. Ruang tamu sempit dengan perabot tua dan televisi layar retak di sudut, lalu langsung ke kamar dan duduk di tepi. Ranjang sambil menarik napas panjang. Ia tahu dirinya telah dilihat, tahu Arjuna Pradipta Wiranata tadi mengawasi, dan tahu pertanyaan akan datang. Ia melepas sepatu, berbaring menghadap dinding yang catnya mengelupas, dan mengulang dalam hati bahwa ia tak boleh bercerita, tak boleh membuka rahasia. Tidak sekarang, mungkin tidak pernah. Ia memejamkan mata tetapi tidur tak datang. Hanya ada bayangan Ibu Sri Wahyuningsih di bangku taman. Suara serak yang setiap pagi berbisik terima kasih, dan tatapan lelah yang seolah mengenali sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang belum berani ia akui. Keesokan paginya Arjuna Pradipta Wiranata bangun lebih awal, mengenakan jas abu-abu, minum kopi sendirian di teras penthouse-nya di SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, lalu keluar sebelum pukul 7. Ia tidak langsung ke kantor, melainkan menyuruh Fadli berhenti 2 blok sebelum Taman Menteng, Jakarta Pusat, turun dari mobil dan berjalan kaki dengan tangan di saku, mengamati hiruk-pikuk pagi, pedagang kaki. 5 membuka lapak, para pekerja bergegas menuju halte Transjakarta. Dan di bangku yang sama ia melihat Ibu Sri Wahyuningsih sudah ada di sana. Ia menunggu dari seberang jalan, bersandar pada tiang. Sampai sekitar 15 menit kemudian Nadira Sekar Wulandari muncul dari trotoar berlawanan dengan seragam hitam rapi dan segelas kopi di tangan. Arjuna Pradipta Wiranata menyipitkan mata saat Nadira Sekar Wulandari mendekati bangku. Menyapa Ibu Sri Wahyuningsih dengan anggukan kecil, menyerahkan kopi, lalu tersenyum tipis. Senyum sedih yang berat. Sebelum berdiri beberapa detik hanya untuk menatap perempuan tua itu, kemudian berbalik dan pergi. Arjuna Pradipta Wiranata menunggu sampai ia menghilang, lalu menyeberang, dan ketika ia mendekat, Ibu Sri Wahyuningsih akhirnya mengangkat mata tanpa terkejut, hanya menyisakan lelah yang dalam. "Selamat pagi," kata Arjuna Pradipta Wiranata. Berhenti di depan bangku, Ibu Sri Wahyuningsih mengangguk pelan sambil memeluk gelas kopinya dengan kedua tangan. Lalu Arjuna Pradipta Wiranata bertanya dengan nada berusaha santai. "Perempuan muda yang membawakan kopi ini, kamu mengenalnya?" Ibu Sri Wahyuningsih menyesap satu teguk sebelum menjawab, "Kenal."
Memangnya kenapa? Tatapannya tajam dan dalam, keriput tebal mengukir wajahnya, lalu ia menambahkan dingin, itu bukan urusanmu. Arjuna Pradipta Wiranata terdiam, ia tidak menyangka akan mendapat perlawanan, apalagi dari seorang perempuan yang hidup di jalan. Ia melangkah maju setapak, saya atasannya. Saya berhak tahu apa yang dia lakukan. Ibu Sri Wahyuningsih tertawa kering nyaris tanpa suara. Atasan tidak punya hak atas kebaikan orang lain. Rahang Arjuna Pradipta Wiranata mengeras, ia tidak terbiasa dibantah, terlebih oleh orang yang menurut dunianya tak punya apa-apa. Lalu ia menekan emosi, dia datang ke sini setiap hari. Kenapa? Ibu Sri Wahyuningsih memalingkan wajah, menyesap lagi, tanya saja dia. Arjuna Pradipta Wiranata menarik napas panjang, menahan amarah, berbalik. Dan pergi tanpa berkata apapun. Ibu Sri Wahyuningsih tetap duduk sendirian di bangku Taman Menteng, Jakarta Pusat, menatap lalu lalang orang seperti menonton film bisu. Sepanjang sisa hari itu Arjuna Pradipta Wiranata tidak fokus. Rapat, panggilan, berkas untuk ditandatangani, tak satu pun sanggup menahan pikirannya. Karena setiap kali ia menatap keluar jendela kantor di SCBD Sudirman, Jakarta Selatan ke arah kota di bawah sana, yang ia lihat hanya satu adegan yang berulang. Nadira Sekar Wulandari menyerahkan kopi. Ibu Sri Wahyuningsih menerimanya, gestur diam yang sederhana namun terasa syarat makna. Ia meraih telepon internal dan menghubungi resepsionis. Panggil Nadira Sekar Wulandari ke sini. Dari ujung sana, Rani, sekretaris resepsionis, ragu-ragu, Pak, Nadira Sekar Wulandari bekerja di bagian kebersihan. Biasanya tidak naik ke lantai administrasi. Saya tahu dia kerja di mana, potong Arjuna Pradipta Wiranata, suruh dia naik. Baik, Pak, jawab Rani cepat. Ia menutup telepon dan menunggu sambil berdiri, kedua tangan menekan tepi meja. Sekitar 10 menit kemudian terdengar ketukan, masuk. Nadira Sekar Wulandari membuka pintu perlahan. Masih mengenakan seragam kebersihan dengan sarung tangan karet menggantung di saku celemek, terlihat kecil di ruang kerja luas dengan pemandangan kota. Ia menutup pintu, berdiri di tempat tanpa mendekat. Bapak memanggil saya? Arjuna Pradipta Wiranata menatapnya lama sebelum bicara. Saya melihat kamu tadi pagi di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Nadira Sekar Wulandari menunduk. Saya sedang berangkat kerja, Pak. Kamu membawakan kopi untuk perempuan itu? Tegas Arjuna Pradipta Wiranata. Nadira Sekar Wulandari tidak menjawab, hanya meremas jemarinya sendiri. Siapa dia? Tanya Arjuna Pradipta Wiranata sambil mengitari meja dan mendekat, dan Nadira Sekar Wulandari akhirnya berkata datar, bukan siapa-siapa, Pak, hanya seseorang yang butuh bantuan. Kamu melakukan itu setiap hari? Nadira Sekar Wulandari mengangguk tanpa mengangkat pandang. Kenapa? Ia baru menatap, ada sesuatu di matanya yang tak bisa dibaca Arjuna Pradipta Wiranata. Sedih, rasa bersalah, mungkin keduanya. Lalu ia menjawab pelan, karena saya bisa. Itu bukan jawaban. Itu satu-satunya jawaban yang saya punya. Arjuna Pradipta Wiranata menyilangkan tangan. Suaranya makin menekan, kamu menghabiskan waktu dan uangmu untuk orang yang tidak kamu kenal. Itu tidak masuk akal. Nadira Sekar Wulandari menahan tatap, bagi Bapak mungkin tidak, tapi bagi saya masuk akal. Arjuna Pradipta Wiranata mengamatinya dalam diam. Nadira Sekar Wulandari masih muda, kira-kira 25 tahun, bekerja 8 bulan di perusahaan, selalu tepat waktu, selalu pendiam, tak pernah bikin masalah, dan sekarang berdiri menantangnya dengan jawaban yang kabur namun keras kepala. Ia menguji, dia bukan orang asing, kan? Nadira Sekar Wulandari memalingkan mata, boleh saya kembali bekerja, Pak? Tidak, jawab Arjuna Pradipta Wiranata, kamu akan bilang siapa perempuan itu. Saya tidak bisa. Kamu bisa. Dan kamu akan. Bibir Nadira Sekar Wulandari mengeras, matanya berkilat tapi ia tidak menangis, lalu ia berbisik memohon, tolong, Pak, jangan paksa saya bicara soal itu. Suara Nadira Sekar Wulandari keluar pelan,
nyaris seperti bisikan, dan Arjuna Pradipta Wiranata merasakan sesuatu yang aneh menghimpit dadanya. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tak ia rasakan. Iba. Ia mundur selangkah, mengendurkan nada. Baik, kamu boleh kembali bekerja, dan Nadira Sekar Wulandari tak menunggu lagi. Langsung berbalik pergi cepat. Menutup pintu di belakangnya, Arjuna Pradipta Wiranata tertinggal sendirian di kantor di SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, menatap pintu yang tertutup. Tidak paham apa yang sedang terjadi, tetapi yakin ia harus mencari tahu. Malam itu Arjuna Pradipta Wiranata tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon penthouse-nya di SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, meneguk whisky sambil menatap lampu-lampu kota, sempat terpikir menelepon detektif swasta. Itu mudah, 2 hari saja ia pasti dapat semua jawaban. Namun ada sesuatu menahannya. Mungkin cara Nadira Sekar Wulandari memohon agar tidak dipaksa bicara. Mungkin kesedihan di matanya. Ia menghabiskan minuman, masuk ke dalam, lalu memutuskan ia akan menemukan jawabannya sendiri dengan caranya. Pagi berikutnya Arjuna Pradipta Wiranata kembali ke Taman Menteng, Jakarta Pusat, kali ini lebih pagi. Sekitar pukul 6.30, taman hampir kosong, hanya beberapa tunawisma yang baru bangun, para pemulung mengobrak-abrik tempat sampah, dan Ibu Sri Wahyuningsih di bangku yang sama. Ia sudah ada di sana. Arjuna Pradipta Wiranata bertanya dalam hati apakah perempuan tua itu tidur di situ. Kemungkinan besar iya, lalu ia duduk di bangku lain di seberang dan menunggu. Setengah jam kemudian Nadira Sekar Wulandari muncul tergesa. Kopi di tangan, tas di bahu. Arjuna Pradipta Wiranata mengamati saat Nadira Sekar Wulandari mendekati bangku, menyerahkan kopi, dan kali ini bertahan lebih lama, duduk di samping Ibu Sri Wahyuningsih. Mereka berbicara. Arjuna Pradipta Wiranata tak bisa mendengar, tetapi melihat gestur, Ibu Sri Wahyuningsih bicara sedikit, Nadira Sekar Wulandari mengangguk, mendengar, sesekali menyentuh bahu perempuan tua itu, ada kedekatan di sana, ada saling kenal. Setelah sekitar 10 menit Nadira Sekar Wulandari berdiri, namun sebelum pergi ia merogoh tas, mengeluarkan amplop putih dan menyerahkannya. Ibu Sri Wahyuningsih sempat ragu tetapi menerimanya. Nadira Sekar Wulandari memberi anggukan terakhir lalu pergi. Arjuna Pradipta Wiranata menunggu sampai ia lenyap dari pandangan, lalu berdiri dan menyeberang lagi. Ibu Sri Wahyuningsih buru-buru menyelipkan amplop itu ke balik pakaian lusuhnya saat melihatnya mendekat. "Kamu lagi?" ucap Ibu Sri Wahyuningsih tanpa emosi. "Saya lagi," jawab Arjuna Pradipta Wiranata sambil duduk di bangku di sampingnya. Perempuan tua itu melirik, "Kamu maunya apa?" Jawaban. "Sudah saya bilang," tanya dia. Dia tidak mau bicara. "Kalau begitu hormati itu." Arjuna Pradipta Wiranata terdiam sejenak, menatap ke depan saat Taman Menteng, Jakarta Pusat mulai ramai, lalu bertanya pelan tapi tajam, "Tadi dia kasih kamu uang?" Ibu Sri Wahyuningsih tidak menyangkal. "Kenapa?" "Karena dia punya hati yang mungkin tidak akan pernah kamu mengerti." Arjuna Pradipta Wiranata menoleh, "Saya bukan musuh di sini." "Bukan?" Ibu Sri Wahyuningsih tertawa singkat, "Kamu atasannya. Kamu hidup di dunia yang tidak akan pernah bisa dia capai, tapi kamu tetap datang mengintai, mengulik hal-hal yang bukan urusanmu. Kalau itu bukan musuh, saya tidak tahu apa namanya." Kata-katanya menghantam, namun Arjuna Pradipta Wiranata tidak mundur. "Saya cuma mau paham, kenapa?" "Supaya kamu bisa mengontrol, supaya kamu bisa pakai itu buat menekan dia." "Tidak." Kalimat itu meluncur sebelum ia sempat menimbang. "Karena saya peduli." Ibu Sri Wahyuningsih menatapnya kaget, lalu tertawa lagi, kali ini lebih panjang, "Kamu peduli?" Ia mengulang seolah menguji kata itu, "Orang seperti kamu tidak peduli pada apapun selain kantongmu." "Kamu tidak kenal saya." "Saya kenal cukup," potong Ibu Sri Wahyuningsih, "saya kenal jas mahal, jam tangan impor, cara kamu menatap saya seperti saya sampah." Arjuna Pradipta Wiranata hendak membantah, tetapi Ibu Sri Wahyuningsih menekan suaranya lebih tinggi. "Saya tahu bagaimana orang seperti kamu berpikir. Kamu tidak pernah menatap saya dengan jijik?"
Kamu tidak pernah menganggap saya masalah yang seharusnya dibereskan pemerintah daerah DKI Jakarta? Arjuna Pradipta Wiranata menunduk. Ia tahu perempuan tua itu benar, setidaknya sebagian, karena selama ini ia selalu menghindar dari orang-orang seperti itu dan merasa itu bukan urusannya. Sampai sekarang. Saya ingin mengubah itu, ujar Arjuna Pradipta Wiranata lirih. Ibu Sri Wahyuningsih menatap Arjuna Pradipta Wiranata lama sekali. Lalu menghela napas, kalau kamu benar-benar mau mengerti. Berhenti bertanya dan mulai melihat. Melihat apa? Tanya Arjuna Pradipta Wiranata. Rasa sakitnya? Jawab Ibu Sri Wahyuningsih pelan, rasa sakit yang dia bawa setiap hari. Dan mungkin, hanya mungkin, kamu akan paham kenapa dia melakukan semua itu. Arjuna Pradipta Wiranata terdiam. Ibu Sri Wahyuningsih berdiri dari bangku, mengambil gelas kopi kosong dan melemparkannya ke tempat sampah terdekat, lalu kembali meraih tas kainnya yang sudah kumal dan mulai berjalan menjauh. Tunggu, panggil Arjuna Pradipta Wiranata. Ibu Sri Wahyuningsih berhenti, tetapi tidak menoleh. Siapa nama kamu? Perempuan itu ragu sejenak. Ibu Sri Wahyuningsih, jawabnya datar. Ibu Sri Wahyuningsih, ulang Arjuna Pradipta Wiranata. Terima kasih. Ia tidak membalas, hanya melangkah lagi dan menghilang di antara pepohonan Taman Menteng, Jakarta Pusat. Arjuna Pradipta Wiranata tertinggal sendirian di bangku, memikirkan kata-katanya, rasa sakit yang dipikul Nadira Sekar Wulandari, rasa sakit macam apa, dan kenapa tiba-tiba ia begitu peduli. Hari-hari berikutnya Arjuna Pradipta Wiranata mengubah rutinitasnya. Ia berangkat lebih pagi ke kantor di SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, tetapi selalu memutar dulu melewati Taman Menteng, Jakarta Pusat, mengamati dari jauh Nadira Sekar Wulandari dan Ibu Sri Wahyuningsih. Ritual harian, kopi, percakapan singkat, amplop yang kadang muncul. Ia tidak mendekat lagi, hanya memperhatikan, dan makin lama ia makin menangkap detail. Cara Nadira Sekar Wulandari memandang Ibu Sri Wahyuningsih bukanlah rasa kasihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, pengakuan, mungkin bahkan cinta. Sementara Ibu Sri Wahyuningsih, meski keras dan ketus, menerima semuanya dengan syukur yang sunyi. Ada cerita di sana, masa lalu, rahasia. Arjuna Pradipta Wiranata juga mulai memperhatikan Nadira Sekar Wulandari di tempat kerja. Dulu ia tak pernah benar-benar melihatnya, tetapi kini ia sadar. Ia pendiam, bukan pemalu, ia jeli, ia bekerja rapi dengan perhatian pada detail, dan selalu, ada kesedihan di matanya. Seperti memanggul beban yang terlalu berat. Suatu sore Arjuna Pradipta Wiranata turun ke lantai tempat Nadira Sekar Wulandari bekerja, mengarang alasan bahwa ia ingin memeriksa kebersihan ruang kantor. Nadira Sekar Wulandari sedang membersihkan ruang rapat, mengelap meja kaca, dan Arjuna Pradipta Wiranata berhenti di ambang pintu. Nadira Sekar Wulandari, panggilnya, dan ia menoleh kaget. Pak, boleh saya bicara sebentar? Nadira Sekar Wulandari ragu, lalu mengangguk, meletakkan kain lap, menatapnya menunggu. Saya ingin minta maaf, mulai Arjuna Pradipta Wiranata. Nadira Sekar Wulandari mengernyit, minta maaf? Untuk apa? Karena saya terlalu mencampuri, karena saya menekan kamu untuk bicara tentang sesuatu yang jelas menyakitkan. Nadira Sekar Wulandari berkedip terkejut, Bapak tidak perlu minta maaf. Saya perlu, kata Arjuna Pradipta Wiranata tegas namun lebih lembut, saya tidak punya hak masuk ke hidup kamu seperti itu. Nadira Sekar Wulandari diam sejenak menelitinya. Kenapa Bapak peduli? Tanyanya pelan. Arjuna Pradipta Wiranata tidak tahu harus menjawab apa, bahkan ia sendiri tidak paham. Saya tidak tahu, akunya, tapi saya peduli. Nadira Sekar Wulandari memalingkan pandang. Dia ibu saya. Kata-kata itu jatuh seperti beban di dada Arjuna Pradipta Wiranata. Ia terpaku memproses. Ibu Sri Wahyuningsih itu ibu kamu? Nadira Sekar Wulandari mengangguk tanpa menatap. Dia membesarkan saya sendirian, kerja seumur hidup supaya saya punya hidup yang lebih baik, tapi 3 tahun lalu dia kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal,
kehilangan semuanya, dan saya tidak sempat menolong. Suaranya mulai pecah. Arjuna Pradipta Wiranata melangkah mendekat, dan Nadira Sekar Wulandari buru-buru melanjutkan, saya juga sempat menganggur, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Ketika akhirnya saya dapat kerja di sini, dia sudah hidup di jalan. Saya mencoba mengajaknya pergi, mencoba menyewa tempat untuk kami berdua, tapi dia menolak, katanya saya harus selamatkan diri dulu. Katanya dia akan baik-baik saja. Air mata mulai mengalir di pipi Nadira Sekar Wulandari. Dan ia menghapusnya cepat-cepat, malu. Jadi saya melakukan semampu saya. Suara Nadira Sekar Wulandari bergetar, saya bawa kopi, saya bawa makanan, saya beri uang kalau ada sisa, tapi tetap saja tidak pernah cukup, tidak pernah. Ucapannya hilang di tenggorokan, dan dada Arjuna Pradipta Wiranata terasa sesak. Tanpa berpikir ia mendekat dan menaruh tangan di bahunya, kamu sudah melakukan yang kamu bisa, itu sudah sangat banyak. Nadira Sekar Wulandari menggeleng keras, belum. Ibu saya masih di jalan, ibu saya tidur di bangku Taman Menteng, Jakarta Pusat, kedinginan, kelaparan, dan saya tidak bisa membawa dia pergi dari sana, karena dia menolak bantuan saya, karena dia keras kepala, karena dia terlalu bangga. Dia merasa dirinya beban, dia takut saya menghancurkan hidup saya demi merawatnya, tapi dia tidak mengerti. Dia itu hidup saya. Semua yang saya punya, semua yang saya jadi, itu karena dia. Arjuna Pradipta Wiranata terdiam, tak tahu harus berkata apa. Untuk luka seperti itu, kata-kata terasa kosong, hanya ada sakit yang mentah. Saya turut prihatin, itu saja yang akhirnya mampu ia ucapkan. Nadira Sekar Wulandari mengusap wajah, menarik napas panjang, boleh saya kembali bekerja sekarang? Tentu, jawab Arjuna Pradipta Wiranata. Nadira Sekar Wulandari mengambil lagi kain lapnya dan kembali mengelap meja kaca. Sementara Arjuna Pradipta Wiranata berdiri beberapa detik, menatapnya dalam diam, lalu pergi. Namun percakapan itu terus menghantuinya. Malamnya ia kembali tidak bisa tidur, memikirkan Nadira Sekar Wulandari, memikirkan Ibu Sri Wahyuningsih, memikirkan semua yang ia miliki dan semua yang mereka tidak miliki. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arjuna Pradipta Wiranata merasa dirinya kecil. Keesokan hari ia mengambil keputusan. Ia menelepon pengacaranya, Rahman, dan meminta beberapa dokumen disiapkan, lalu menelepon agen properti dan mengajukan beberapa pertanyaan. Sore harinya ia turun lagi ke lantai kerja Nadira Sekar Wulandari dan berkata, saya perlu bicara dengan kamu lagi. Nadira Sekar Wulandari menatapnya cemas, saya melakukan sesuatu yang salah, Pak? Tidak, justru sebaliknya, saya punya sebuah usulan. Ia berhenti bekerja, usulan apa? Arjuna Pradipta Wiranata menjelaskan perlahan. Saya punya satu apartemen, aset yang saya beli beberapa tahun lalu untuk investasi. Kosong, sudah berperabot, siap dihuni, di apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nadira Sekar Wulandari mengernyit, dan Arjuna Pradipta Wiranata melanjutkan, saya ingin kamu dan ibu kamu tinggal di sana. Hening yang menyusul terasa berat, Nadira Sekar Wulandari menatapnya seolah ia berbicara dalam bahasa lain. Bapak bercanda? Tidak. Kenapa? Kenapa Bapak melakukan ini? Arjuna Pradipta Wiranata menghela napas, karena saya bisa, dan karena itu hal yang benar. Nadira Sekar Wulandari mundur setapak sambil menggeleng. Saya tidak bisa menerima. Kenapa? Karena saya tidak punya cara untuk membayar. Saya tidak minta bayaran. Lalu Bapak minta apa? Arjuna Pradipta Wiranata ragu. Ia memang tidak merencanakan imbalan apapun. Tetapi ia tahu Nadira Sekar Wulandari tidak akan menelan belas kasihan mentah-mentah. Akhirnya ia berkata, tidak ada. Saya hanya mau membantu. Nadira Sekar Wulandari menatap tajam, tidak ada yang membantu gratis. Semua orang pasti mau sesuatu. Saya tidak mau apa-apa, tegas Arjuna Pradipta Wiranata, saya cuma mau kamu dan ibu kamu punya tempat tinggal yang layak. Mata Nadira Sekar Wulandari kembali berkilat, dan kalau Bapak bosan jadi orang baik, kalau Bapak memutuskan itu tidak sepadan,
Lalu apa yang terjadi pada kami? Itu tidak akan terjadi. Bagaimana saya bisa yakin? Arjuna Pradipta Wiranata tidak tahu harus menjawab apa. Ia paham kecurigaannya masuk akal. Ia orang asing, bosnya, seseorang yang baru beberapa hari terakhir ini tiba-tiba peduli. Kamu tidak bisa yakin. Akunya, kamu cuma bisa percaya. Nadira Sekar Wulandari tertawa hambar. Percaya? Ya, tentu. Ia mengambil lagi kain lap dan kembali bekerja. Mengabaikannya, Arjuna Pradipta Wiranata berdiri beberapa detik, lalu pergi, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus mendapatkan kepercayaannya dengan cara apapun. Hari-hari berikutnya Arjuna Pradipta Wiranata terus muncul dengan gestur kecil. Ia membawakan kopi untuk Nadira Sekar Wulandari saat jam kerja, menanyakan kabarnya, mengobrol tentang hal-hal sederhana, pekerjaan, cuaca, hal ringan yang tidak mengusik, dan perlahan Nadira Sekar Wulandari mulai menurunkan pertahanan, tidak banyak, tapi cukup untuk tidak lagi sepenuhnya mengabaikannya. Dan Arjuna Pradipta Wiranata menyadari sesuatu yang mengejutkannya. Ia suka berada dekat dengannya. Ia suka mendengar suaranya. Arjuna Pradipta Wiranata semakin menyukai cara Nadira Sekar Wulandari memandang dunia. Dengan kebaikan, dengan harapan, dan suatu pagi ia kembali bertemu mereka di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Nadira Sekar Wulandari duduk di bangku bersama Ibu Sri Wahyuningsih sambil mengobrol. Dan Arjuna Pradipta Wiranata berhenti beberapa meter jauhnya tanpa mendekat, hanya mengamati. Ketika Nadira Sekar Wulandari bangkit untuk pergi, ia mengikutinya bukan dari dekat, hanya dari kejauhan. Memastikan ia tiba dengan selamat di tempat kerja, entah kenapa ia melakukan itu, entah kenapa ia tak bisa berhenti. Sore harinya Nadira Sekar Wulandari menghadangnya, "Bapak mengikuti saya." Arjuna Pradipta Wiranata berhenti di tengah koridor. Gugup, "Saya tidak, saya cuma." Namun Nadira Sekar Wulandari memotong, "Saya melihat Bapak pagi ini di Taman Menteng, Jakarta Pusat, kemarin juga, dan lusa juga." Dan Arjuna Pradipta Wiranata tidak menyangkal. Ia berkata pelan, "Saya hanya mau memastikan kamu baik-baik saja." "Kenapa?" "Saya tahu saya bukan tanggung jawab Bapak," ucap Nadira Sekar Wulandari dingin. "Saya tahu," jawab Arjuna Pradipta Wiranata, "tapi saya peduli." Nadira Sekar Wulandari menyilangkan tangan, "Bapak harus berhenti." "Berhenti apa?" "Berhenti dengan obsesi ini, apapun itu, Bapak jadi aneh." Kata-kata itu menghantam Arjuna Pradipta Wiranata. Ia tahu ia salah, ia memang bertingkah aneh dan terlalu mencampuri. Ia mundur setapak, "Maaf, saya tidak mau membuat kamu tidak nyaman." Nadira Sekar Wulandari menghela napas, "Saya sungguh berterima kasih atas bantuan Bapak, tapi Bapak harus paham, saya tidak butuh perlindungan, saya tidak butuh penyelamat. Saya hanya perlu bekerja, cari uang, dan menjaga ibu saya, itu saja." "Saya mengerti," jawab Arjuna Pradipta Wiranata. "Beneran mengerti?" Nadira Sekar Wulandari menantang. Arjuna Pradipta Wiranata menatap matanya. "Saya mengerti kamu kuat, saya mengerti kamu sudah lama menghadapinya sendirian, tapi itu tidak berarti kamu harus terus sendirian." Nadira Sekar Wulandari terdiam. Untuk pertama kalinya ia tak punya jawaban, dan Arjuna Pradipta Wiranata memanfaatkan momen itu. "Biarkan saya membantu, bukan sebagai atasan, bukan sebagai orang yang ingin imbalan, tapi sebagai seseorang yang peduli." Nadira Sekar Wulandari menatap tajam. "Lalu Bapak dapat apa?" "Tidak ada," jawab Arjuna Pradipta Wiranata jujur, "mungkin cuma kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik." Nadira Sekar Wulandari mempelajarinya lama, lalu akhirnya bahunya mengendur. "Apartemen itu masih ada?" Jantung Arjuna Pradipta Wiranata berdegup cepat. "Masih. Saya akan pikirkan." "Ambil waktu sebanyak yang kamu perlu," katanya lembut. Nadira Sekar Wulandari mengangguk lalu pergi, dan Arjuna Pradipta Wiranata tertinggal di koridor sendirian dengan sensasi aneh di dada. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa mengubah hidup mereka dan sekaligus menemukan siapa dirinya di balik uang dan kuasa. 2 hari kemudian Nadira Sekar Wulandari mengetuk pintu kantor Arjuna Pradipta Wiranata.
Ia mengangkat kepala dari tumpukan dokumen, masuk, dan Nadira Sekar Wulandari membuka pintu. Berdiri gugup, "Saya sudah bicara dengan ibu saya." Arjuna Pradipta Wiranata langsung berdiri, dan Nadira Sekar Wulandari melanjutkan, "Dia tidak mau menerima, tapi saya sudah meyakinkan. Atau setidaknya saya sedang berusaha meyakinkan." "Dia bilang apa?" tanya Arjuna Pradipta Wiranata. "Dia bilang dia tidak mau jadi beban, dia tidak percaya orang asing, dia lebih baik tetap di tempatnya." Arjuna Pradipta Wiranata mengitari meja. "Dan kamu?" "Saya bilang dia bukan beban, kita tidak punya pilihan. Saya butuh dia aman." Suara Nadira Sekar Wulandari sedikit bergetar. Arjuna Pradipta Wiranata mendekat. "Mau saya bicara dengannya?" Nadira Sekar Wulandari ragu, "Saya tidak tahu akan berguna atau tidak, tapi Bapak bisa coba. Kalau begitu kita pergi sekarang." "Sekarang?" "Sekarang." Nadira Sekar Wulandari berkedip kaget namun mengangguk. Mereka keluar bersama, naik lift, menuju parkiran. Arjuna Pradipta Wiranata menyuruh Fadli pulang dan menyetir sendiri. Sementara Nadira Sekar Wulandari diam di kursi penumpang menatap keluar jendela. Saat mereka tiba di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Ibu Sri Wahyuningsih duduk di bangku yang sama. Mengangkat kepala dan menyipitkan mata ketika melihat mereka mendekat. "Kamu mau apa lagi?" katanya pada Arjuna Pradipta Wiranata. "Bicara?" jawab Arjuna Pradipta Wiranata. "Kita sudah bicara. Bukan tentang ini." Ibu Sri Wahyuningsih menyilangkan tangan. "Nadira Sekar Wulandari sudah cerita, ya? Tentang kita. Dan sekarang kamu mau sob jadi pahlawan? Mau menyelamatkan orang miskin di jalan?" Arjuna Pradipta Wiranata duduk di bangku di sampingnya. Nadira Sekar Wulandari berdiri dengan gugup. Sementara Arjuna Pradipta Wiranata berkata tegas, "Ini bukan soal itu. Ini soal memberi kamu dan putrimu satu kesempatan. Kesempatan untuk hidup dengan martabat." "Martabat?" Ibu Sri Wahyuningsih mengulang dengan nada sinis, "Martabat tidak tinggal di apartemen pinjaman. Martabat tidak datang dari belas kasihan orang kaya." "Kalau begitu, martabat datang dari mana?" tanya Arjuna Pradipta Wiranata. Ibu Sri Wahyuningsih menatap tajam. "Dari berjuang, dari bertahan hidup, dari tidak menjual diri." "Saya tidak minta kamu menjual diri," jawab Arjuna Pradipta Wiranata. "Saya menawarkan bantuan." Ibu Sri Wahyuningsih menyeringai, "Dan kenapa saya harus percaya? Kenapa saya harus percaya kamu tidak akan menarik semuanya kembali saat kamu bosan?" Arjuna Pradipta Wiranata menarik napas dalam-dalam. "Karena saya akan tanda tangan kontrak yang menjamin kamu dan Nadira Sekar Wulandari bisa tinggal di apartemen itu selama yang kalian mau, tanpa biaya, tanpa syarat, hanya itu." Ibu Sri Wahyuningsih terdiam. Nadira Sekar Wulandari mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, tolong terima. Saya tidak kuat lagi melihat ibu di sini. Saya tidak kuat lagi tahu ibu kedinginan dan kelaparan. Tolong." Suaranya pecah. Ibu Sri Wahyuningsih menatap putrinya. Dan untuk pertama kalinya Arjuna Pradipta Wiranata melihat sesuatu berubah di mata letih itu. Cinta dan kekhawatiran. "Nak," gumamnya lirih. "Ibu, tolong," ulang Nadira Sekar Wulandari sambil menangis. "Lakukan ini untuk saya. Kalau bukan untuk ibu, lakukan untuk saya." Ibu Sri Wahyuningsih memejamkan mata dan menghela napas panjang. Saat ia membukanya lagi, ada kepasrahan di sana. "Baik, tapi kalau dia mencoba macam-macam, saya pergi." Nadira Sekar Wulandari tersenyum di antara air mata dan memeluk ibunya erat, sementara Arjuna Pradipta Wiranata merasakan sesuatu yang aneh menyesak lagi di dadanya. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan, mungkin bahagia, mungkin hanya rasa bahwa ia baru saja melakukan hal yang benar. "Kita berangkat sekarang?" tanya Arjuna Pradipta Wiranata. Ibu Sri Wahyuningsih menatapnya curiga. "Sekarang?" "Sekarang." Ia ragu, lalu meraih tas kainnya yang kumal dan berdiri. Mereka bertiga berjalan ke mobil. Ibu Sri Wahyuningsih duduk di kursi belakang sambil menoleh ke sekeliling penuh waspada. Nadira Sekar Wulandari duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan ibunya.
Dan Arjuna Pradipta Wiranata menyetir dalam diam menuju apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tempat yang akan mengubah segalanya. Saat tiba, Ibu Sri Wahyuningsih turun dan menatap gedungnya. Sederhana, tetapi terawat dan berada di lingkungan yang aman. Arjuna Pradipta Wiranata membuka pintu apartemen dan membiarkan mereka masuk duluan. Nadira Sekar Wulandari melangkah perlahan dengan mata membesar, melihat 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi. Semuanya bersih, berperabot, siap dihuni. Ibu Sri Wahyuningsih berhenti di tengah ruang tamu dengan tas di tangan. Seperti tak tahu harus bagaimana. Nadira Sekar Wulandari berbalik pada Arjuna Pradipta Wiranata. Air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih," bisiknya, "terima kasih." Arjuna Pradipta Wiranata hanya mengangguk kaku. Tak tahu harus berkata apa. Lalu meninggalkan mereka berdua dan pergi. Namun sebelum pintu tertutup, ia mendengar tangis keduanya. Tangis lega, syukur, dan harapan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arjuna Pradipta Wiranata melangkah pergi dengan perasaan bahwa hidupnya punya tujuan. Minggu-minggu berikutnya segalanya berubah. Nadira Sekar Wulandari tetap bekerja, tetapi kini ada cahaya baru di dirinya. Ia lebih sering tersenyum, lebih sering bicara, terasa lebih ringan, dan Arjuna Pradipta Wiranata tanpa sadar mulai mencari-cari alasan untuk melihatnya. Ia turun ke lantainya lebih sering, mengarang rapat yang tidak ada, meminta laporan yang tidak perlu, hanya supaya bisa mengobrol. Perlahan Nadira Sekar Wulandari mulai menyadari. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia menangkap tatapannya. Cara Arjuna Pradipta Wiranata selalu menemukan jalan untuk berada di dekatnya, dan yang mengejutkannya, ia tidak terganggu. Sebaliknya ia mulai menunggu momen-momen itu, mulai menyukai kehadirannya, dan itu justru membuatnya takut. Suatu sore Arjuna Pradipta Wiranata mengajaknya minum kopi. Bukan di kantor, melainkan di kedai kopi di Senopati, Jakarta Selatan dekat perusahaan. Nadira Sekar Wulandari ragu, lalu menerima. Mereka duduk di meja pojok, jauh dari tatapan orang. Arjuna Pradipta Wiranata memesan 2 kopi dan terdiam sebentar sambil memutar sendok di cangkir. "Bagaimana kabar ibu kamu?" tanyanya. "Baik, lebih baik," jawab Nadira Sekar Wulandari. Dia masih menyesuaikan diri, tapi dia senang. "Kalau kamu?" Arjuna Pradipta Wiranata menatap lembut. Nadira Sekar Wulandari tersenyum kecil. "Saya lega, saya bersyukur, saya masih tidak percaya ini nyata." "Masih saja saya tidak percaya ini nyata," gumam Nadira Sekar Wulandari lirih. "Ini nyata, dan kamu pantas," jawab Arjuna Pradipta Wiranata lembut. Nadira Sekar Wulandari menunduk. "Saya tidak tahu apakah saya pantas, tapi saya berterima kasih." Arjuna Pradipta Wiranata sedikit mencondongkan badan. "Nadira Sekar Wulandari, saya perlu bilang sesuatu." Ia mengangkat mata, penasaran, "Apa?" Arjuna Pradipta Wiranata ragu. Ia memang tidak pernah pandai merangkai kata, tapi ia harus mengatakannya. Saya tidak melakukan semua itu hanya karena ingin berbuat baik atau sekadar menolong. Saya melakukan itu karena saya peduli sama kamu, sungguh." Nadira Sekar Wulandari membeku. Jantungnya berdegup kencang. "Bapak sedang mengatakan yang saya pikir Bapak katakan?" "Saya bilang saya suka kamu," Arjuna Pradipta Wiranata mengaku. "Saya memikirkan kamu terus. Saya tidak paham apa yang terjadi pada saya. Tapi saya tahu itu ada hubungannya dengan kamu." Hening panjang menggantung di antara mereka. Nadira Sekar Wulandari tidak tahu harus menjawab. Ia tidak pernah mengira. Ia tidak siap. Saya tidak tahu harus bilang apa," akunya dengan suara gemetar. "Kamu tidak perlu bilang apa-apa sekarang," Arjuna Pradipta Wiranata berkata pelan. "Saya cuma ingin kamu tahu." Nadira Sekar Wulandari menatapnya. Lelaki yang beberapa minggu lalu hanya atasannya, dan sekarang, apa? Ia tidak tahu. Tapi ia tahu ia juga merasakan sesuatu yang menakutkan sekaligus menghangatkan. "Saya perlu pikirkan," bisiknya. "Tentu, ambil waktu sebanyak yang kamu perlu." Mereka menghabiskan kopi di kedai kopi di Senopati, Jakarta Selatan dalam diam, tetapi diam yang berbeda.
padat, penuh kemungkinan. Saat berpisah, Nadira Sekar Wulandari pergi dengan jantung berlari dan kepala penuh pertanyaan. Malam itu ia berbicara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, menceritakan semuanya. Undangan, percakapan, dan perasaan Arjuna Pradipta Wiranata. Ibu Sri Wahyuningsih mendengarkan tanpa banyak kata. Duduk di sofa apartemen baru sambil memegang secangkir teh hangat. Lalu kamu sendiri merasa apa? Tanya Ibu Sri Wahyuningsih ketika Nadira Sekar Wulandari selesai. Saya tidak tahu, jawabnya jujur. Saya pikir, saya juga suka dia, tapi saya takut. Takut apa? Takut ini cuma kebohongan, takut dia bosan, takut dia sadar saya tidak cukup untuk dia. Ibu Sri Wahyuningsih meletakkan cangkirnya, menggenggam tangan putrinya. Nak, kamu itu cukup, selalu cukup, tapi hanya kamu yang bisa memutuskan apakah ini layak diperjuangkan. Nadira Sekar Wulandari menatap ibunya. Kalau gagal? Ibu Sri Wahyuningsih menjawab tenang. Kalau berhasil? Nadira Sekar Wulandari terjaga semalaman memikirkan kata-kata itu. Kalau berhasil? Berdentang di kepalanya seperti lonceng tak berhenti. Sementara ia menatap langit-langit kamar, ruang yang kini miliknya, yang diberikan Arjuna Pradipta Wiranata tanpa meminta imbalan. Setidaknya begitu katanya, tapi sekarang ia memang meminta sesuatu, bukan lewat syarat, melainkan lewat keberanian. Meminta kesempatan, meminta ia mempertimbangkan sesuatu yang melampaui batas atasan dan pegawai, sesuatu yang menakutkan sekaligus mendebarkan. Saat fajar menyingsing, Nadira Sekar Wulandari bangun, mandi, mengenakan seragam, dan berangkat lebih awal dari biasanya. Ia butuh udara, butuh menata pikiran. Namun ketika ia tiba di depan gedung kantor di SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, Arjuna Pradipta Wiranata sudah ada di sana, bersandar pada mobilnya. Tanpa jas, hanya kemeja putih dengan dasi sedikit longgar, wajahnya tampak lelah. Nadira Sekar Wulandari berhenti beberapa meter darinya. Bapak tidur? Tanyanya. Tidak banyak, akunya sambil mendorong tubuh menjauh dari mobil. Saya kepikiran apakah saya merusak semuanya tadi malam. Tidak merusak, jawab Nadira Sekar Wulandari sambil melangkah mendekat, cuma bikin saya bingung. Maaf, itu bukan maksud saya. Saya tahu, tapi tetap terjadi. Arjuna Pradipta Wiranata memasukkan tangan ke saku. Terlihat lebih rapuh daripada yang pernah ia perlihatkan. Lalu sekarang? Sekarang saya perlu tahu Bapak serius, atau ini cuma rasa penasaran, cuma bosan, atau entah apa? Suara Nadira Sekar Wulandari tegas. Bukan, jawab Arjuna Pradipta Wiranata mantap. Nadira Sekar Wulandari, saya memang tidak pandai kata-kata. Saya tidak pandai menunjukkan apa yang saya rasakan. Tapi sejak saya benar-benar mengenal kamu, sejak saya melihat siapa kamu sebenarnya, saya tidak bisa berhenti memikirkan kamu, kata Arjuna Pradipta Wiranata lirih namun tegas, dan ini bukan soal apa yang bisa kamu berikan kepada saya. Ini soal siapa kamu, cara kamu mencintai Ibu Sri Wahyuningsih, kebaikan yang kamu punya bahkan setelah semua yang kamu lalui. Saya ingin jadi bagian dari itu, saya ingin jadi bagian dari hidup kamu. Jantung Nadira Sekar Wulandari berdegup kencang. Tidak pernah ada yang bicara padanya seperti itu, tidak pernah ada yang menatapnya dan melihat lebih dari sekadar seseorang yang berjuang untuk bertahan hidup. Bapak yakin? Tanyanya pelan. Yakin? Jawab Arjuna Pradipta Wiranata, karena dunia kita sangat berbeda. Saya kaya, kamu tidak. Saya punya kuasa, kamu merasa tidak punya apa-apa, orang akan bicara, akan menghakimi. Biar saja, tambahnya. Nadira Sekar Wulandari menggeleng. Tidak sesederhana itu. Kenapa tidak? Nadira Sekar Wulandari memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, karena saya sudah terlalu banyak menderita, sudah terlalu banyak kehilangan. Kalau saya menyerahkan diri pada ini lalu Bapak mundur, saya tidak tahu apakah saya bisa bangkit lagi. Arjuna Pradipta Wiranata melangkah satu langkah lebih dekat sampai jaraknya sangat dekat. Kali ini saya tidak akan mundur, saya janji. Nadira Sekar Wulandari menatapnya, janji itu mudah dibuat, tapi sulit ditepati. Saya tahu, jawab Arjuna Pradipta Wiranata,
Tapi biarkan saya membuktikannya. Biarkan saya menunjukkan saya serius. Nadira Sekar Wulandari membuka mata dan menatapnya lurus. Ada ketulusan di sana, ada takut juga. Takut ditolak, takut tidak cukup, dan anehnya itu menenangkannya, karena berarti Arjuna Pradipta Wiranata juga sedang mempertaruhkan sesuatu. Baik, katanya akhirnya. Mata Arjuna Pradipta Wiranata langsung berbinar. Baik? Baik, ulang Nadira Sekar Wulandari, tapi pelan-pelan, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Arjuna Pradipta Wiranata tersenyum. Senyum tulus yang mengubah wajahnya. Pelan-pelan, saya bisa pelan-pelan. Nadira Sekar Wulandari tersenyum balik dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasakan sesuatu yang mirip harapan. Bukan harapan untuk sekadar bertahan hidup, melainkan harapan untuk benar-benar hidup. Hari-hari berikutnya terasa aneh sekaligus menenteramkan. Arjuna Pradipta Wiranata masih sering muncul, tetapi kini berbeda. Ia membawakan kopi pagi untuk Nadira Sekar Wulandari, menanyakan hari yang akan ia jalani, dan kadang saat jam kerja selesai, mereka berjalan bersama sampai halte-halte Transjakarta. Mereka mengobrol tentang apa saja dan tidak tentang apa-apa, tentang masa kecilnya, tentang mimpi-mimpi yang ia tinggalkan demi meneruskan urusan keluarga, tentang masa kecil Nadira Sekar Wulandari, tentang bagaimana Ibu Sri Wahyuningsih dulu bekerja di 3 tempat untuk memastikan makanan ada di meja. Dan di setiap percakapan, jarak di antara mereka menyusut. Ini bukan cuma ketertarikan, ini koneksi. Pemahaman bahwa meski datang dari dunia yang berbeda, mereka berbagi sesuatu yang mendasar, kesepian. Arjuna Pradipta Wiranata punya segalanya, tapi tidak punya siapa-siapa. Nadira Sekar Wulandari merasa tidak punya apa-apa, tapi ia punya Ibu Sri Wahyuningsih, dan sekarang mungkin ia juga punya dia. Suatu malam Arjuna Pradipta Wiranata mengundangnya makan malam, bukan di restoran mahal, melainkan tempat sederhana di jalan ramai pusat kota yang menjual masakan rumahan. Nadira Sekar Wulandari menerima, mengenakan gaun terbaik yang ia punya. Gaun sederhana warna biru tua yang ia beli dulu di toko barang bekas. Sementara Arjuna Pradipta Wiranata datang tanpa jas, hanya jeans dan kemeja putih, tampak lebih muda dan lebih ringan. Mereka makan sambil membicarakan hal remeh, film yang mereka suka, musik, tempat yang ingin mereka kunjungi. Lalu saat Arjuna Pradipta Wiranata mengantarnya pulang ke apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ia menghentikan mobil di depan gedung dan terdiam sebentar. "Terima kasih," katanya. "Kenapa?" tanya Nadira Sekar Wulandari. "Karena kamu memberi saya kesempatan, karena kamu tidak menyerah pada saya sebelum kamu mengenal saya sungguh-sungguh." Nadira Sekar Wulandari tersenyum, "Bapak juga memberi saya kesempatan. Bapak melihat saya ketika tidak ada orang lain yang melihat." Arjuna Pradipta Wiranata mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat. Jantung Nadira Sekar Wulandari kembali berlari karena jaraknya begitu dekat sampai ia bisa merasakan hangat napasnya. Lalu perlahan Arjuna Pradipta Wiranata menempelkan dahinya ke dahi Nadira Sekar Wulandari tanpa mencium. Hanya diam di sana, bernapas bersama, membiarkan keintiman sunyi itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Arjuna Pradipta Wiranata tidak menciumnya. Ia hanya tetap di sana, bernapas bersama Nadira Sekar Wulandari, membiarkan momen intim yang sunyi itu mengalir, dan bagi Nadira Sekar Wulandari rasanya jauh lebih berarti daripada ciuman manapun. "Selamat malam," bisik Arjuna Pradipta Wiranata. "Selamat malam," jawab Nadira Sekar Wulandari sambil turun dari mobil dan masuk ke gedung apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum naik, ia menoleh. Arjuna Pradipta Wiranata masih berdiri memandanginya. Ia melambaikan tangan, Arjuna Pradipta Wiranata membalas, dan keduanya tersenyum seperti dua remaja yang baru jatuh cinta. Minggu-minggu berikutnya hubungan mereka semakin dalam. Arjuna Pradipta Wiranata mulai sering berkunjung ke apartemen, dan awalnya Ibu Sri Wahyuningsih sangat waspada. Tatapannya jelas berkata ia mengawasi. Namun pelan-pelan ia menyadari Arjuna Pradipta Wiranata berbeda dari bayangannya. Ia membantu mencuci piring setelah makan malam, mengobrol tentang hal-hal sederhana, selalu membawa bunga setiap datang, dan tidak pernah memperlakukan mereka berdua seolah lebih rendah. Ibu Sri Wahyuningsih mulai melunak. Lalu suatu malam ketika Nadira Sekar Wulandari berada di kamar,
Ibu Sri Wahyuningsih memanggil Arjuna Pradipta Wiranata ke dapur. Boleh saya bicara sebentar? Arjuna Pradipta Wiranata tampak terkejut, tapi mengangguk, tentu. Ibu Sri Wahyuningsih menyilangkan tangan dan menatapnya tajam. Kamu benar-benar suka putri saya, ya? Saya sangat suka, jawab Arjuna Pradipta Wiranata. Dan bukan karena dia cantik, atau karena kamu mau merasa jadi orang baik? Bukan, kata Arjuna Pradipta Wiranata, karena dia membuat saya ingin jadi orang yang lebih baik, karena saat saya bersama dia, saya merasa utuh. Ibu Sri Wahyuningsih meneliti wajahnya cukup lama, lalu menghela napas, kamu kelihatannya tulus. Saya tulus. Tapi kalau kamu menyakiti dia, suara Ibu Sri Wahyuningsih menajam, saya sumpah saya akan cari kamu, dan itu tidak akan bagus. Arjuna Pradipta Wiranata tak bisa menahan senyum kecil. Mengerti. Ibu Sri Wahyuningsih mengangguk lalu kembali ke ruang tamu. Tepat saat itu Nadira Sekar Wulandari keluar dari kamar dengan wajah penasaran. Kalian bicara soal apa? Tidak penting, jawab Ibu Sri Wahyuningsih, tapi ada kilau berbeda di matanya. Tanda persetujuan. Dan Nadira Sekar Wulandari menatap Arjuna Pradipta Wiranata yang hanya mengangkat bahu. Namun ia tahu, sesuatu sudah berubah, dan itu membuatnya semakin bahagia. 2 bulan kemudian Arjuna Pradipta Wiranata mengundang Nadira Sekar Wulandari untuk melihat rumahnya. Bukan penthouse di kota, melainkan rumah pantai warisan orang tuanya di Anyer, Banten. Nadira Sekar Wulandari sempat ragu karena itu langkah besar, tapi akhirnya setuju. Mereka berangkat Sabtu pagi, menempuh perjalanan sekitar 3 jam menuju pantai yang tenang, jauh dari keramaian. Ketika tiba, Nadira Sekar Wulandari terdiam takjub. Rumahnya besar namun hangat, jendela-jendela lebar menghadap langsung ke laut. Arjuna Pradipta Wiranata membuka pintu dan membiarkannya masuk dulu. Nadira Sekar Wulandari berjalan pelan, memperhatikan setiap detail, foto-foto di dinding, perabot lama, aroma asin laut yang masuk dari jendela terbuka. Indah sekali, katanya sambil menoleh. Arjuna Pradipta Wiranata menjawab lembut, ini tempat favorit ibu saya. Katanya di sini dia bisa bernapas, bisa jadi dirinya sendiri. Kalau Bapak? Tanya Nadira Sekar Wulandari. Arjuna Pradipta Wiranata berpikir sejenak, lalu berkata jujur, sekarang saya bisa, karena kamu ada di sini. Mata Nadira Sekar Wulandari terasa panas, entah bagaimana ia selalu menemukan kata yang tepat. Meski ia selalu bilang ia tidak pandai merangkai kata. Seharian mereka bersama, berjalan di pantai, bicara tentang masa depan, tentang keinginan, tentang takut dan mimpi. Hingga matahari mulai turun dan mereka duduk berdampingan di pasir, menatap garis horizon. Saya mau minta sesuatu, kata Arjuna Pradipta Wiranata memecah hening. Apa? Nadira Sekar Wulandari menoleh. Saya mau kamu jadi pacar saya, resmi. Nadira Sekar Wulandari terperanjat. Resmi? Iya, jawab Arjuna Pradipta Wiranata tegas, saya mau semua orang tahu, saya mau kamu tahu saya serius, ini bukan sementara, saya mau membangun sesuatu yang nyata dengan kamu. Air mata Nadira Sekar Wulandari mengalir, ia sudah menunggu begitu lama untuk ini. Seseorang yang benar-benar melihatnya, seseorang yang mencintainya, dan sekarang itu terjadi. Iya, katanya sambil tersenyum di antara air mata. Saya mau. Arjuna Pradipta Wiranata tersenyum. Lalu untuk pertama kalinya ia menciumnya. Ciuman lembut, penuh janji. Dan ketika mereka berpisah, keduanya tersenyum seperti 2 orang yang akhirnya menemukan apa yang selama ini mereka cari. Keesokan harinya saat mereka kembali ke kota, semuanya terasa berbeda. Lebih terang, lebih ringan. Begitu tiba di apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nadira Sekar Wulandari langsung bercerita pada Ibu Sri Wahyuningsih, dan Ibu Sri Wahyuningsih tersenyum lalu memeluk putrinya erat, kamu pantas bahagia. Nak, kamu selalu pantas. Nadira Sekar Wulandari menangis di bahu ibunya. Tangis lega, tangis bahagia, tangis syukur. Dan ketika mereka melepaskan pelukan, Ibu Sri Wahyuningsih menahan wajah putrinya dengan kedua tangan, nikmati setiap momen,
karena hidup terlalu singkat untuk menyia-nyiakan kesempatan bahagia. Nadira Sekar Wulandari mengangguk dan berjanji pada dirinya sendiri akan melakukan tepat seperti itu. Bulan-bulan berikutnya hubungan mereka kian mekar. Arjuna Pradipta Wiranata memperkenalkan Nadira Sekar Wulandari pada teman-temannya, rekan bisnisnya, pada orang-orang yang penting, dan awalnya memang ada tatapan, bisik-bisik, penilaian. Tetapi Arjuna Pradipta Wiranata tidak peduli. Dan Nadira Sekar Wulandari pun belajar untuk tidak peduli. Karena apa yang mereka miliki nyata dan tulus, tak ada yang bisa merampasnya. Nadira Sekar Wulandari tetap bekerja di perusahaan. Tetapi Arjuna Pradipta Wiranata bersikeras agar ia mengambil kursus. Sesuatu yang selalu ia inginkan namun tak pernah sempat ia raih. Nadira Sekar Wulandari memilih manajemen bisnis, ingin belajar, ingin tumbuh, dan Arjuna Pradipta Wiranata mendukungnya di setiap langkah. Membiayai kuliah, membantu belajar, merayakan setiap nilai bagus seolah itu pencapaiannya sendiri. Dan Nadira Sekar Wulandari makin jatuh cinta setiap hari. Bukan karena uang, bukan karena apa yang bisa ia berikan, melainkan karena siapa Arjuna Pradipta Wiranata saat bersama dirinya. Rentan, jujur, manusiawi. Setahun kemudian, Arjuna Pradipta Wiranata melamarnya. Malam itu sederhana di rumah setelah makan malam, Ibu Sri Wahyuningsih baru saja masuk kamar untuk tidur. Sementara Nadira Sekar Wulandari mencuci piring di dapur ketika Arjuna Pradipta Wiranata mendekapnya dari belakang. "Biar saya yang lakukan," katanya sambil mengambil spons dari tangan Nadira Sekar Wulandari. Ia tertawa, "Tidak perlu. Saya tahu, tapi saya mau." Nadira Sekar Wulandari berbalik sambil tersenyum. Dan saat itulah ia melihat Arjuna Pradipta Wiranata berlutut, memegang sebuah kotak kecil, membuat jantungnya seolah berhenti. "Bapak sedang apa?" "Sesuatu yang seharusnya saya lakukan sejak berbulan-bulan lalu," katanya sambil membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana dari emas putih dengan berlian kecil. "Nadira Sekar Wulandari, kamu mengubah hidup saya. Kamu menunjukkan apa itu mencintai sungguh-sungguh, apa itu dicintai sungguh-sungguh. Dan saya tidak ingin melewati satu hari pun tanpa kamu di sisi saya. Maukah kamu menikah dengan saya?" Nadira Sekar Wulandari menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak sanggup berbicara, hanya mengangguk berkali-kali. Arjuna Pradipta Wiranata tersenyum, mengeluarkan cincin dan menyematkannya di jari Nadira Sekar Wulandari. Lalu berdiri dan menciumnya. Kali ini lebih dalam, penuh cinta dan janji. Dan ketika mereka berpisah, Nadira Sekar Wulandari akhirnya bisa bersuara. "Iya, 1000 kali iya." Mereka tertawa bersama, berpelukan di tengah dapur dengan piring yang masih setengah dicuci dan hati yang meluap oleh bahagia. Tak lama kemudian Ibu Sri Wahyuningsih muncul di ambang pintu kamar dengan mata masih mengantuk. Melihat pemandangan itu lalu tersenyum, "Apa yang saya lewatkan?" Nadira Sekar Wulandari berlari menghampiri dan menunjukkan cincin itu. "Dia melamar saya, Ibu Sri Wahyuningsih, dia melamar." Ibu Sri Wahyuningsih memeluk putrinya erat, ikut menangis. "Saya bahagia sekali untukmu, Nak, bahagia sekali." Dan mereka bertiga berdiri berpelukan, menangis dan tertawa bersamaan. Pada saat itu Nadira Sekar Wulandari sadar ia memegang semua yang selama ini ia impikan. Cinta, keluarga, masa depan. Pernikahan ditetapkan 6 bulan kemudian, tanpa kemewahan, tanpa pesta besar, hanya keluarga dan sahabat terdekat. Nadira Sekar Wulandari menginginkan yang sederhana dan Arjuna Pradipta Wiranata menghormatinya. Maka upacara pun direncanakan di sebuah kapal kecil dekat pantai di Anyer, Banten. Ibu Sri Wahyuningsih duduk di baris depan dengan gaun baru yang dibelikan Arjuna Pradipta Wiranata untuknya. Nadira Sekar Wulandari berjalan masuk sendirian, tanpa kerudung, hanya mengenakan gaun putih sederhana dan membawa buket bunga liar. Saat matanya bertemu mata Arjuna Pradipta Wiranata, ia langsung tahu bahwa ini untuk selamanya. Upacara berlangsung singkat, kata-kata diucapkan, janji suci diikrarkan, dan ketika pastor berkata Arjuna Pradipta Wiranata boleh mencium pengantin perempuan, ia menarik Nadira Sekar Wulandari mendekat lalu menciumnya seolah itu ciuman pertama dan terakhir. Orang-orang bertepuk tangan, Ibu Sri Wahyuningsih menangis, dan Nadira Sekar Wulandari merasa akhirnya, ia menemukan tempatnya di dunia.
Pesta diadakan di rumah pantai di Anyer, Banten. Sederhana, dengan musik live, makanan rumahan yang enak, dan tawa yang tidak putus-putus. Nadira Sekar Wulandari menari bersama Arjuna Pradipta Wiranata sepanjang malam. Dan ketika semua tamu sudah pulang, mereka duduk di pasir tanpa alas kaki, memandang laut. Bahagia? Tanya Arjuna Pradipta Wiranata sambil menggenggam tangannya. Lebih dari yang pernah saya kira mungkin, jawab Nadira Sekar Wulandari sambil menyandarkan kepala di bahunya. Saya juga. Mereka diam, menikmati kehadiran satu sama lain, dan Nadira Sekar Wulandari teringat semua yang telah terjadi. Bagaimana hidupnya berubah total, bagaimana tindakan kecil penuh kebaikan, membawa kopi untuk ibunya setiap hari, mengantarnya sampai ke momen ini. Ia menatap Arjuna Pradipta Wiranata dan berbisik, "Terima kasih." Untuk apa? Karena kamu melihat saya, memilih saya, mencintai saya. Arjuna Pradipta Wiranata menoleh dan tersenyum. Saya yang berterima kasih karena kamu membiarkan saya masuk, karena kamu mengajari saya apa itu cinta yang benar. Lalu mereka berciuman lagi, ditemani suara ombak dan angin lembut yang menyapu wajah. Dan saat itu Nadira Sekar Wulandari tahu apapun yang terjadi nanti, mereka akan tetap bersama. Tahun-tahun berikutnya penuh tantangan. Nadira Sekar Wulandari menuntaskan kuliah manajemen bisnisnya dan mulai bekerja bersama Arjuna Pradipta Wiranata di perusahaan. Bukan sebagai staf kebersihan, melainkan sebagai rekan. Ia punya bakat, punya visi, dan Arjuna Pradipta Wiranata mengakuinya. Bersama-sama mereka mengubah perusahaan, melahirkan program bantuan untuk karyawan, membuka kesempatan bagi orang-orang yang, seperti Nadira Sekar Wulandari, datang dari bawah dan butuh satu peluang. Sehingga perusahaan tumbuh bukan hanya secara finansial, tetapi juga dalam tujuan. Ibu Sri Wahyuningsih terus tinggal bersama mereka. Arjuna Pradipta Wiranata tak pernah sekalipun menyuruhnya pindah. Malah membangun pavilion kecil di rumah agar Ibu Sri Wahyuningsih punya privasi namun tetap dekat dengan putrinya, dan Ibu Sri Wahyuningsih mulai membantu proyek sosial perusahaan. Pengalamannya hidup di jalan membuatnya paham apa yang orang-orang butuhkan. Suaranya menjadi penting. Ia ikut merancang rumah singgah, mengembangkan program reintegrasi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Ibu Sri Wahyuningsih merasakan tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. 3 tahun setelah pernikahan, Nadira Sekar Wulandari tahu ia hamil. Ia memberitahu Arjuna Pradipta Wiranata pada Minggu pagi di beranda saat mereka minum kopi bersama. Arjuna Pradipta Wiranata sedang membaca koran ketika Nadira Sekar Wulandari meletakkan alat tes kehamilan di atas meja. Arjuna Pradipta Wiranata mengangkat mata bingung, lalu melihat 2 garis dan membeku. Kamu hamil?" Nadira Sekar Wulandari menjawab gugup, "Iya." Seketika Arjuna Pradipta Wiranata meletakkan koran, berdiri, berlari menghampirinya, mengangkatnya dan memutar-mutar sambil tertawa dan menangis sekaligus. "Kita akan punya bayi. Kita akan punya bayi." Nadira Sekar Wulandari ikut tertawa sambil memeluk nyarat. "Iya, kita akan punya." Dan Ibu Sri Wahyuningsih keluar dari pavilion karena mendengar keributan. "Ada apa ini?" "Ibu akan jadi nenek," seru Nadira Sekar Wulandari masih dalam pelukan Arjuna Pradipta Wiranata. Ibu Sri Wahyuningsih menutup mulutnya, matanya penuh air. "Nenek, saya akan jadi nenek." Lalu mereka bertiga berpelukan, menangis dan tertawa bersama, dan pada saat itu Nadira Sekar Wulandari sadar hidup benar-benar berputar penuh. Dari merawat Ibu Sri Wahyuningsih di jalanan sampai membangun keluarga yang dipenuhi cinta. Kehamilannya berjalan tenang. Arjuna Pradipta Wiranata tidak pernah jauh darinya. Melakukan segalanya. Memijat kakinya, menyiapkan makanan, menemani setiap kontrol ke dokter. Dan ketika bayinya lahir, seorang putri cantik bermata besar berambut hitam, Arjuna Pradipta Wiranata menangis seperti belum pernah ia menangis sebelumnya. Nadira Sekar Wulandari memeluk putrinya dan menatapnya. "Kita akan menamai dia apa?" Arjuna Pradipta Wiranata menoleh pada Ibu Sri Wahyuningsih yang berdiri di sudut kamar dengan senyum lembut, lalu berkata, "Sri Wahyuningsih, kita beri nama dia Sri Wahyuningsih." Sang nenek menutup wajah dengan kedua tangan sambil terisak, dan Nadira Sekar Wulandari tersenyum dengan mata basah. Itu sempurna. Si kecil Sri Wahyuningsih tumbuh dikelilingi kasih sayang, besar dengan cerita-cerita dari neneknya, tentang perjuangan,
tentang bangkit, tentang cinta yang tidak menyerah, dan ia tumbuh tahu bahwa keluarganya pernah melewati banyak hal, tetapi tidak pernah menyerah. Nadira Sekar Wulandari terus bekerja dan terus berkembang, namun tidak pernah lupa dari mana ia berasal, tidak pernah lupa hari-hari ketika ia membawa kopi untuk ibunya di Taman Menteng, Jakarta Pusat, dan setiap minggu tanpa putus, ia kembali ke taman itu, bukan lagi untuk membawa kopi bagi Ibu Sri Wahyuningsih, melainkan untuk membawa kopi, makanan, dan harapan bagi orang lain yang sedang mengalami hal yang dulu dialami ibunya. Arjuna Pradipta Wiranata selalu ikut bersamanya. Mereka berdua membantu, mencintai, dan membuat perbedaan. 10 tahun setelah hari mereka benar-benar saling mengenal, Nadira Sekar Wulandari dan Arjuna Pradipta Wiranata duduk di Taman Menteng, Jakarta Pusat, di bangku yang sama tempat semuanya bermula. Si kecil Sri Wahyuningsih bermain tidak jauh dari sana di bawah tatapan waspada sang nenek. Nadira Sekar Wulandari memandang sekeliling. Begitu banyak yang berubah, tetapi tempat itu tetap sama, dan entah kenapa itu menenangkan. "Kamu menyesal soal apapun?" tanya Arjuna Pradipta Wiranata sambil menggenggam tangannya. Nadira Sekar Wulandari berpikir sejenak. Tidak, bahkan sedetik pun. "Kalau kamu?" "Tidak pernah. Kamu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya." Nadira Sekar Wulandari tersenyum dan menyandarkan kepala di bahunya. Si kecil Sri Wahyuningsih berlari sambil tertawa lalu melompat ke pelukan Nadira Sekar Wulandari. Dan Ibu Sri Wahyuningsih mendekat pelan lalu duduk di sisi lain. "Kalian baik-baik saja?" tanya Ibu Sri Wahyuningsih. "Kita baik-baik saja." Nadira Sekar Wulandari menjawab sambil menatap ibunya dengan seluruh cinta di dunia. "Kita lebih dari baik-baik saja." Ibu Sri Wahyuningsih tersenyum dan menggenggam tangan putrinya. 4 generasi ada di bangku itu, di tempat yang pernah menyaksikan begitu banyak sakit, tetapi kini menyaksikan begitu banyak bahagia. Dan Nadira Sekar Wulandari merasa semuanya layak. Setiap air mata, setiap kesulitan, setiap momen putus asa, karena semuanya membawanya ke sana, ke momen damai dan penuh cinta itu. "Tahu tidak apa yang saya pelajari dari semua ini?" kata Nadira Sekar Wulandari memecah hening. "Apa?" tanya Arjuna Pradipta Wiranata. "Bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan, dan bahwa tidak penting kamu berasal dari mana, yang penting kamu pergi kemana, dan siapa yang kamu pilih untuk kamu bawa bersamamu." Arjuna Pradipta Wiranata meremas jemarinya lembut, "Saya tidak bisa mengatakannya lebih baik." Si kecil Sri Wahyuningsih menatap ibunya. "Mama, kenapa kita selalu datang ke sini?" Nadira Sekar Wulandari tersenyum dan mengelus rambut putrinya. "Karena disinilah semuanya dimulai, sayang. Disinilah saya belajar bahwa satu tindakan kecil penuh cinta bisa mengubah segalanya, bisa mengubah satu hidup." Anak itu tampak berpikir, lalu bertanya, "Jadi, kita datang ke sini untuk mengingat?" "Iya. Untuk mengingat dari mana kita berasal dan supaya kita tidak pernah lupa menolong orang yang membutuhkan." Si kecil Sri Wahyuningsih mengangguk serius seolah benar-benar paham, lalu turun dari pelukan ibunya dan berlari kembali untuk bermain. Mereka bertiga memandangnya, dan Nadira Sekar Wulandari menatap Arjuna Pradipta Wiranata, lalu Ibu Sri Wahyuningsih, lalu putrinya, dan dadanya meluap oleh rasa syukur. Hidup memang keras dan kadang tidak adil, tetapi juga bisa begitu dermawan. Hidup memberi Nadira Sekar Wulandari lebih dari yang pernah ia bayangkan. Cinta, keluarga, tujuan, dan itu sudah lebih dari cukup. "Aku mencintaimu," bisik Nadira Sekar Wulandari kepada Arjuna Pradipta Wiranata. "Aku juga mencintaimu, lebih dari apapun di dunia ini," jawab Arjuna Pradipta Wiranata. Lalu mereka berciuman lembut. Ibu Sri Wahyuningsih tersenyum melihat mereka, sementara si kecil Sri Wahyuningsih berteriak dari kejauhan, "Nenek, ayo main sama aku." Ibu Sri Wahyuningsih bangkit sambil tertawa dan berlari kecil mengejar cucunya. Nadira Sekar Wulandari dan Arjuna Pradipta Wiranata tinggal berdua di bangku itu, bergandengan tangan dalam diam, menikmati momen dan kehidupan yang mereka bangun bersama, dan Nadira Sekar Wulandari kembali memikirkan semuanya. Bagaimana segelas kopi bisa mengubah segalanya?
bagaimana kebaikan membuka pintu, bagaimana cinta menyembuhkan luka. Ia menatap langit, menatap matahari yang mulai tenggelam, lalu bersyukur untuk setiap detik, untuk setiap kesulitan yang membawanya sampai ke sana, untuk setiap orang yang pernah singgah dalam hidupnya, dan terutama karena ia punya keberanian menerima cinta ketika cinta itu datang. Sebab pada akhirnya yang penting bukan uang, bukan status, bukan omongan orang, melainkan cinta, cinta sejati yang menyembuhkan, yang mengubah, yang bertahan selamanya. Saat malam turun, mereka berempat pulang bersama, makan malam, mengobrol, tertawa, dan ketika si kecil Sri Wahyuningsih hendak tidur, Nadira Sekar Wulandari membaringkannya lalu berbisik di telinganya, "Kamu dicintai. Sejak dulu, sekarang, dan selamanya. Jangan pernah lupa." Anak itu tersenyum mengantuk lalu memejamkan mata. Nadira Sekar Wulandari keluar kamar dan menemukan Arjuna Pradipta Wiranata menunggu di koridor. Ia menariknya ke pelukan. "Terima kasih sudah memberiku hidup seperti ini," bisik Arjuna Pradipta Wiranata. "Terima kasih juga sudah memberiku hidup seperti ini," jawab Nadira Sekar Wulandari. Dan mereka berdua berpelukan, yakin apapun yang terjadi mereka akan tetap bersama, karena cinta mereka kuat, nyata, dan abadi, dan tidak ada apapun yang bisa mengubahnya. Nadira Sekar Wulandari menoleh ke belakang sekali lagi pada semua yang telah ia lalui dan tersenyum, lalu menatap ke depan pada semua yang masih menanti dan tersenyum lagi, karena akhirnya, ia benar-benar bahagia, dan kebahagiaan itu bukan sementara, bukan pinjaman. Itu miliknya, nyata, pantas, dan akan bertahan selamanya. Kalau kamu suka kisah seperti ini, tekan tombol suka, jangan lupa berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya, dan tulis di kolom komentar pendapatmu, karena komentarmu sangat berarti.